Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Maulida dengan NIM 225720174. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS pemrograman Tembok yang mencakup 3 materi. Yang pertama static type, lalu yang kedua new section, dan yang terakhir quick use item. Baik, untuk materi yang pertama, siapkan master coordinator, lalu ekstrak coordinator ke dalam server kita. Di sini saya menggunakan Laragon, jadi kita ekstrak master coordinatornya. Ke dalam GWW, setelah itu rename dengan nama fuse. Lalu unduh layout dan ganti extension layoutnya. Di sini saya sudah punya materi layoutnya. Ini ada layout. Di sini kita open. Kita masukkan ke dalam folder fuse. Fuse. Paste ke dalam sini. Lalu untuk yang style, untuk CSS nya kita masukkan ke dalam folder public. Di sini kita buat folder baru dengan nama asset. Lalu dalam folder asset kita buat folder baru lagi dengan nama CSS. Kita paste ke dalam folder CSS. Lakukan konfigurasi melalui folder F. Di dalam folder F ada folder config. Di dalam folder config ada f.php. Kita buka dulu foldernya. Visual Code. Lalu untuk base URL-nya kita sesuaikan dengan punya kita sendiri. Tadi nama file koordinatornya kan fuse. Jangan lupa untuk tulis public. Terus default lokalnya juga diganti jadi ID, dan panjangnya diganti jadi Asia Jakarta. Lalu save. Setelah itu melakukan konfigurasi dasar melalui routing PHP. Routing.php. Di sini ada auto route, diganti dari false ke true. Lalu untuk class PHP nya karena kita akan memanggil home index ini, jadi kita di sini buka folder public. Di sana ada index.php. Di bagian define environment ini dari production diganti jadi development. Kita save.
Lalu masuk ke controller, buka home.php. Di sini yang stringnya kita hapus, dan welcome section yang view-nya ini kita ganti jadi layout. Untuk folder yang tadi kita masukkan, kita rename dulu dari style.txt ganti jadi CSS. Tadi ada diffuse, dari layout txt kita ganti jadi .php. Lalu kita pisahkan bagian artikel ini ke dalam file baru dengan nama index.php yang ada di view. Kita copy, terus ini kita tambahkan panggil extends untuk layoutnya. Lalu di bawahnya kita panggil section, konten. Karena di sini ada section, jadi kita harus panggil end section-nya. Kita ganti di sini. Ini yang di controller home.php itu layoutnya kita ganti jadi index. Setelah itu pisahkan bagian layout aside, simpan ke dalam file dengan nama sidebar.php. Di sini kita kontraksi, kita buat file baru di tulisnya dengan nama sidebar. Lalu tambahkan pembangkitan method include pada view layout di bawah jadi sini. Setelah itu ganti menu yang ada
di sidebar menu ini menggunakan URL helper berupa metode anchor. Di sini, karena saya sudah ada codingannya, jadi di sini saya lakukan copy paste aja. Nah, di sini ada 5 link, yaitu menu index, menu about, menu publisher, menu read, dan menu click. Atau home, about, publisher, read news, dan add news yang bakalan tampil di dalam webnya nanti adalah ini. Tambahkan kode pada controller home.php berupa metode about dan metode publisher. Ini untuk metode about-nya. Dengan memanggil view about. Di bawah ini memanggil publisher dengan rating view-nya publisher. Lalu tambahkan view baru dengan nama about.php. Sini kita saja ini. Kita buat view baru dengan nama about.php. Kita sesuaikan yang ada di dalamnya. Setelah itu tambahkan view baru lagi dengan nama publisher.php. Ini kita copy paste lagi. Publisher.php. Setelah itu kita coba jalankan.
Tadi untuk tampilannya sempat blank, di sini tidak menampilkan home, tidak menampilkan about, tidak menampilkan publisher. Di codingannya tadi saya lupa untuk memberikan echo di render section content di layout.php nya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ketika kita pencet home, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu ketika mencet about, publisher, untuk read newsnya masih belum ada filenya. Materi selanjutnya itu membuat news section. Sebelumnya kita harus punya dulu file news modelnya. Di sini kita copy paste aja. Lalu masukkan ke dalam folder add model. Kita paste di sini. Dan kita ganti namanya, ganti nama kelasnya jadi BNL. Lalu untuk nama filenya kita ganti juga jadi BNL. Setelah itu kita harus mempunyai sebuah database dengan tabel di dalamnya. Karena di sini saya sedang buat database beserta tabelnya di dalamnya, jadi tinggal mengatur konfigurasi pada add config database. Ini saya sudah punya database-nya. Kita atur konfigurasi database di sini dengan username root, lalu nama database-nya news. Save. Setelah itu membuat controller baru dengan nama news.php. Kita tambahkan properti protected $mobile.
Tambahkan metadata di bawahnya. Karena di sini saya sudah ada codingannya, jadi saya bakalan copy paste saja. Ini metadata, di dalamnya ada $, yang bersifat false, yang akan memanggil data news dari database kita. Ketika membaca, dia akan membaca tabel berita yang ada di database kita dengan return view news all. Nanti akan dibuatkan dua return view, dua view, yaitu news all dengan news detail. Ketika kita memencet sebuah link, nanti link itu akan berisi detail dari keterangan yang ada di dalam link tersebut di news detail ini. Buat file view-nya yaitu news all dan news detail. Ini saya sudah ada kodenya untuk news all-nya. Di news all ini kita akan nantinya menampilkan sebuah judul dari data berita yang berbentuk link. Kemudian kita akan buatkan link menggunakan anchor dengan objek yaitu slash di sini. Kita akan coba dulu. Untuk news file itu nanti akan tampil seperti ini, berupa link, yang mana di bagian bawah itu akan ada keterangannya, itu news, read, belajar komputer, news, read, framework PHP, terus judul belajar. Terus setelah kita buka, ini akan berada di news detail. Kita buat dulu detailnya. Kita coba jalankan dengan membuka link dari read news-nya. Nah, maka akan menampilkan keterangan detail seperti yang ada di tabel database ini, yang ada di body. Dan ini judulnya. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu create news items. Di sini saya sudah punya file newscript.php-nya, jadi tinggal letakkan sesuai dengan foldernya. Masukkan ke dalam folder fviews. Lalu tambahkan metode read di dalam controller news PHP.
dengan helper Tom. Lalu memanggilku use script. Untuk kita coba jalankan teknisnya, maka tampilannya akan seperti ini. Ada judul dan ada konten yang akan diisi. Setelah itu buat lagi merek baru dengan nama insert. Saya akan copy paste saja. Dimana dengan metode ini kita akan menangkap kiriman berupa get var dari judul dan body yang akan kita isi nantinya. Setelah itu nanti akan berbentuk link. Untuk aturan validasinya, judul itu minimal karakternya 10 karakter. Jadi kalau misalnya kurang daripada 10 karakter, nanti ada pesan keterangan bahwa kurang dari 10 karakter. Di sini ada validasi untuk set rules-nya. Untuk pesan yang jika berhasil akan berbentuk pesan menambah berita baru, dan jika gagal menambah berita baru. Untuk pesan errornya kita save. Lalu pada new script tambahkan method all pada value dan text area. Di sini kita akan menambahkan method all. Lalu di dalam text area kita akan menambahkannya di sini. Setelah itu tambahkan pesan validasi di antara heading H2 dan pembuka filmnya. Kita akan menambahkannya di sini. Saya akan copy paste saja. Nah, ini nanti ketika ada keterangan pesan atau pesan warning, nanti akan berwarna merah, entah itu pesan gagal atau pesan berhasil. Kita coba running. Ini jika kita coba klik langsung, maka akan ada keterangan seperti ini berwarna merah, judul required dan body required.
kita coba isi. Di sini ada keterangan, ada pesan bahwa judul tidak sesuai atau kurang dari 10 karakter. Kita coba sesuaikan. Coba kirim, maka ada pesan berhasil menambah berita baru. Kita coba cek di database-nya apakah muncul di bawah sini atau tidak. Maka muncul. Kita coba cek di read news-nya apakah muncul juga. Kita lihat ketika kita buka ada keterangan untuk bodinya. Di sini ada judul dan di sini ada body. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.